Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung 18 bulan dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Jika menganggap Rusia tidak mendapat efek negatif dari perang ini, itu adalah hal yang berlebihan. Rusia telah menjadi kekaisaran terbaru yang berpeluang menyerah pada penjangkauan kekaisaran. Amerika telah menemukan di Vietnam, Lebanon, Irak, dan Afghanistan bahwa intervensi militer di negara lain dapat berakhir dengan kekalahan, bahkan untuk negara adidaya terbesar di dunia. Tiga dekade sejarah kemenangan relatif tanpa darah Rusia seolah menipu para pemimpinnya, sampai-sampai mereka mempercayai mitos mereka sendiri tentang tidak terkalahkan. Setelah Perang Dingin berakhir, militer Rusia telah kembali ke perbatasan Uni Soviet yang runtuh. Tentara Rusia tetap berada di Moldova, tepatnya di wilayah Transnistria yang memisahkan diri sejak awal 1990-an. Rusia menyerang dan menguasai wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan di Georgia dalam perang 5 hari tahun 2008. Moskow kemudian merebut wilayah Donbas Ukraina dan Crimea pada tahun 2014. Perbatasan Armenia dan Tajikistan dipatroli oleh pasukan Rusia, dan stabilitas di Kazakhstan pada tahun 2022 harus dipulihkan dengan dukungan Moskow. Pada tahun yang sama, pasukan Rusia masuk kembali ke Azerbaijan untuk menegakkan gencatan senjata dengan tetangganya Armenia. Di luar perbatasan bekas Uni Soviet, intervensi Rusia di Suriah menyelamatkan kepresidenan Bashar al-Assad. Ini sekaligus menjamin perpanjangan pangkalan angkatan lautnya di Mediterania. Pengaruh Rusia juga jelas semakin kuat di sejumlah negara Afrika. Militer Rusia memang ibarat cangkang kosong jika dibandingkan dengan tentara merah di masa lalu. Tetapi mereka telah mendapatkan rentetan kemenangan yang sangat mengesankan. Semua ini menjadikan Rusia negara yang sangat diperlukan di Eropa Timur, Kaukasus Selatan, dan Asia Tengah. Tidak ada perang yang bisa dimenangkan tanpa dukungan Rusia. Tidak ada perdamaian yang dipertahankan tanpa persetujuan Rusia. Tetapi itu semua mulai bergeser ketika rencana parade kemenangan Rusia di Kiev harus dibatalkan. Mau dibantah dengan kalimat apapun, invasi Rusia yang dimulai pada 22 Februari 2022 tetaplah jauh dari rencana awal. Mesin militer Kremlin yang dibanggakan terperosok ke dalam lumpur tebal Ukraina sebelum kemudian menyerahkan sebagian besar perolehan awalnya. Mereka terbentur oleh strategi landak Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya dapat membantu Ukraina menjadi landak yang berduri dan keras kepala. Ini menjadikan mereka sulit dicerna oleh tentara Rusia yang menyerang. Sejauh ini, Ukraina telah terbukti benar-benar tidak dapat dicerna oleh militer Rusia. Serangan Putin di Kiev pada bulan-bulan awal merupakan kegagalan yang menghancurkan. Landak mendorong Rusia kembali tahun lalu di Kharkiv dan Kherson. Dan sekarang, Ukraina berusaha untuk kembali bergerak maju dalam serangan balik yang lambat. Rusia tersedak oleh landak dan tidak bisa mewujudkan tujuannya untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai demilitarisasi, denasifikasi, dan netralitas abadi Ukraina. Sejauh ini mereka harus puas menguasai sekitar 17% wilayah Ukraina dan itu pun belum sepenuhnya. Ini menjadikan Putin tidak bisa mendeklarasikan kemenangan apapun dari perangnya. Semua itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Apa yang terjadi sekarang ini memunculkan dampak yang terasa di mana-mana. Di Moldova misalnya, pemerintah setempat secara terbuka mengutuk plot kudeta Rusia. Dalam konflik Armenia-Azerbaijan, penjaga perdamaian Rusia berdiri tidak berdaya sementara Azerbaijan memulihkan kedaulatannya atas wilayah Karabakh yang disengketakan. Moskow terpaksa memberitahu sekutu lamanya Armenia bahwa mereka harus menerima orang Armenia Karabakh tinggal di Azerbaijan. Di Kazakhstan, pemerintah yang telah diselamatkan Moskow juga menjauh. Bahkan mereka menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan Ukraina.
Efeknya jauh lebih kuat terasa di Eropa. Polandia sekarang bercita-cita menjadi negara adik kuasa militer berikutnya. Negara-negara Baltik menyambut baik kehadiran permanen NATO dan Jerman telah berjanji untuk mempersenjatai kembali ancaman di timur. Perubahan paling terasa bagi Rusia terjadi di utara Laut Baltik, tempat negara-negara netral Finlandia dan Swedia terbang ke pelukan NATO dan perlindungan Pasal 5. Putin selalu mengatakan masuknya Ukraina ke NATO adalah ancaman eksistensial bagi Federasi Rusia. Apalagi Kiev hanya berjarak 11 jam berkendara dari Moskow. Tetapi Putin sekarang berbagi perbatasan NATO dengan Finlandia, hanya 5 jam berkendara dari Sang Petersburg. Negara-negara di global selatan telah mencoba untuk menghindari perkembangan ini. Mereka menolak untuk mengutuk Rusia atas agresinya terhadap negara tetangga. Harapannya negara-negara ini mengambil keuntungan dari Moskow dan juga Amerika serta Barat. Ini bukan strategi baru. Sepanjang Perang Dingin, negara-negara dalam gerakan non-blok mencoba bermain di kedua negara adidaya yang bersaing. Kartu liar terbesar sekarang adalah Cina. Setelah menyatakan hubungannya dengan Rusia sebagai sesuatu yang lebih dekat daripada aliansi, Cina mengumumkan tidak akan memberikan bantuan mematikan ke Rusia. Sekarang Beijing telah melangkah lebih jauh dengan melarang ekspor drone penggunaan ganda. Amerika akan mendukung pihak yang menang dalam kompetisi global ini. Terlepas dari berbagai laporan bahwa Amerika adalah negara yang sedang merosot, Washington masih mempertahankan militer konvensional terbesar di dunia. Persenjataan nuklirnya hanya dapat ditandingi oleh Rusia. Ekonominya adalah yang terbesar di dunia. Dan Rusia hampir sendirian melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan Amerika Serikat, yakni memperluas dan menghidupkan kembali aliansi NATO. Apa yang dikenal sebagai pandangan dunia Putin telah terganggu, sebuah pandangan yang terlihat oleh semua orang sejak konferensi keamanan Munich tahun 2007. Dunia Putin telah menempatkan Amerika adalah musuh bebuyutan yang harus dihentikan dari memaksakan nilai-nilainya pada dunia Rusia. Tetapi kini Amerika semakin dibutuhkan di Eropa. Pada intinya 18 bulan perang tidak atau belum menjadikan Rusia menjadi lebih berpengaruh di dunia internasional. Tetapi sebaliknya, Rusia harus merasakan akibat dari tersedak landa, dimuntahkan sakit, ditelan juga sakit. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.